Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit seperti lumpur yang diaduk dan kemudian dihanyutkan oleh banjir. Sehingga malam gelap itu menjadi semakin hitam. Sehitam suasana kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Syekh Siti Jenar dilenyapkan disusul dengan terbunuhnya Ki Kebo Kenongo yang juga disebut Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenongo ini meninggalkan seorang putra bernama Mas Karepet karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir. Kemudian Mas Karepet juga disebut Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang kemudian akan menjadi raja, menggantikan Sultan Trenggono. Joko Tingkir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Pada masa yang demikian tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Pengging yang bernama Maiso Jenar. Karena keadaan sangat memaksa, Maiso Jenar pergi meninggalkan kampung halaman, sawah, ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak diinginkan. Telah bertahun-tahun Maiso Jenar mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang prajurit. Tapi karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan yang telah menimbulkan beberapa korban, ia terpaksa mengundurkan diri meskipun kesetiaannya kepada Demak tidak juga surut. Makanya dengan bekal kepercayaan kepada diri sendiri serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maiso Jenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan mereka yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Maiso Jenar adalah bekas seorang prajurit pilihan, pengawal raja. Ia bertubuh tegap kekar, berdada bidang. Sepasang tangannya amat kokoh, begitu mahir mempermainkan segala macam senjata. Bahkan benda apapun yang dipegangnya. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pernyataan keteguhan hatinya. Tapi keseluruhan wajahnya nampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Ki Ageng Selo pada masa kanak-kanaknya. Ki Ageng Selo inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Mas Karepet, yang juga disebut Joko Tingkir, sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua nampak berlatih bersama, saling memberi dan menerima atas izin guru mereka masing-masing. Gerak Maiso Jenar sedikit kalah cekatan dibanding dengan Selo yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan. Betapa gesitnya tangan Ki Ageng Selo sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Maiso Jenar lebih tangguh dan kuat. Dengan gerak yang sederhana, apabila dikendaki, ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya. Apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya. Pada malam yang kelam itu, Maiso Jenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya, Ki Kebo Kenongo di Pengging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula Maiso Jenar berjalan ke arah selatan dengan menanggalkan pakaian keprajuritannya dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari berjalan, sampailah Maiso Jenar di suatu perbukitan yang terkenal
sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Boko. Sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Boko. Salah satu puncak dari perbukitan ini yang bernama Gunung Ijo adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Disinilah dahulu Prabu Boko bertapa sampai diketemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Ijo itu. Mula-mula gadis itu akan dimakannya, tapi niat itu diurungkan karena pesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambilnya menjadi permaisuri. Ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan Prambanan, gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Dan karena kecantikannya pula, Roro Jonggrang oleh Bandung Bondowoso, yang juga ingin peristrinya setelah berhasil membunuh Prabu Boko, disumpah menjadi patung batu. Candi tempat patung itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Jonggrang. Tapi pada saat Maiso Jenar menginjakkan kakinya di puncak bukit itu, terasalah sesuatu yang tidak wajar. Beberapa waktu yang lalu ia pernah mengunjungi daerah ini, tetapi sekarang alangkah bedanya. Tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana-sini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu, hati Maiso Jenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu terdapat beberapa macam benda alat minum dan batu-batu yang diatur sebagai sebuah tempat pemujaan. Dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Maiso Jenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa rangka-rangka itu adalah rangka perempuan yang tidak nampak adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini, tapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu, ia mengharap mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya. Tetapi Maiso Jenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangannya ke sekitar bukit itu. Tadi ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah Pategalan telah berubah menjadi belukar. Agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digarap. Maka ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut, maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, Maiso Jenar melanjutkan perjalanannya ke barat, menuruni lembah dan mendaki tebing-tebing perbukitan, sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Prabu Boko. Dari atas bukit itu Maiso Jenar melayangkan pandangannya jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara nampaklah kumpulan candi yang terkenal itu, yaitu Candi Jonggrang. Sempat juga Maiso Jenar mengagumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu. Menurut cerita, candi-candi yang berjumlah 1000 itu adalah hasil kerja Bandung Bondowoso hanya dalam satu malam saja untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Tapi ketika ternyata Bandung Bondowoso akan dapat memenuhi permintaan itu, Roro Jonggrang berbuat curang, maka marahlah Bandung Bondowoso. Jonggrang disumpah sehingga menjadi candi yang ke-1000. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau. Daun-daunnya mengombak seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat akan kerangka-kerangka yang ditemukannya di atas Gunung Ijo.
Di dekat persawahan yang sedang menghijau itu pasti ada penduduknya. Di sana mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu. Karena pikiran itu, maka segera ia menuruni bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Candi Jonggrang di tepi Sungai Opak. Ketika ia sampai di desa itu, terasa langkah asingnya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlari-larian masuk ke dalam rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Apakah yang aneh padaku, pikirnya. Ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menjalankan beberapa soal, terutama mengenai peristiwa Gunung Ijo. Rumah-rumah di kiri kanan jalan desa itu terasa tertutup baginya. Berapa kali ia berjalan hilir mudik, kalau-kalau ia berjumpa dengan seseorang yang dapat ditanyainya atau seseorang yang menyapanya. Tapi sudah untuk kesekian kalinya tak seorang pun dijumpainya dan tak seorang pun menyapanya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu dari sekian banyak pintu-pintu yang tertutup. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar. Dari balik-balik pagar batu di sekitarnya didengarnya dengus napas yang tertahan-tahan. Tidak hanya dari 1-2 orang, tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pagar-pagar itu. Maiso Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik-balik pagar. Karena itu ia pura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Tapi ketika ia akan melangkahkan kakinya menginjak ambang regol sebuah halaman, berloncatanlah beberapa orang laki-laki dari balik pagar batu di sekitarnya. Semuanya membawa senjata, golok-golok besar, tombak panjang dan pendek, pedang, keris, dan sebagainya. Maiso Jenar sebentar terkejut juga. Tapi cepat otaknya bekerja, ia segera mengambil kesimpulan bahwa agaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini. Ia juga menduga bahwa orang-orang itu tak bermaksud jahat. Mereka hanya berjaga-jaga dan waspada. Bagi orang asing di daerah berbahaya sudah sepantasnya lah bahwa ia dicurigai. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima. Orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berperawakan sedang. Badannya tak begitu besar, tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya. Di antara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula, yaitu sebuah tombak bermata 3. Di sampingnya berdiri seorang yang berperawakan tinggi besar, berkumis lebat. Pandangannya tajam berkilat-kilat. Ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah cambuk besar yang ujungnya lebih dari sedepa panjangnya. Dan pada juntai cambuk itu diikatkan beberapa potongan besi, batu, dan tulang belulang. Rupa-rupanya ia merupakan salah seorang tokoh terbesar dari para pengawal desa itu, di samping beberapa pengawal lain yang segera mengepungnya. "Ikut kami!" Tiba-tiba terdengarlah sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar itu. Terasalah oleh Maiso Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya. Maiso Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, menuruti perintah itu dengan patuh. Orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan. Kemudian berjalanlah di belakangnya Maiso Jenar, diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain. Berpagar batu, agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya.
Sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. Pemimpin rombongan serta orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu. Maiso Jenar masih saja mengikuti di belakangnya. "Kakang Demang," lapor pemimpin rombongan itu. "Orang ini paksa kami curigai. Selanjutnya terserahlah kebijaksanaan Kakang." Orang tua yang ternyata Demang daerah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa garis umur telah tergores di wajahnya, tapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih, giginya masih utuh, putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. "Ia sedang menyelidiki daerah kami, Kakang. Mungkin ia menemukan seorang gadis untuk korbannya." Tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergerak. Setelah itu ia memandang berkeliling dan nampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apapun. Pikiran yang terang dari Maiso Jenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu mandang Maiso Jenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Maiso Jenar ia tidak menduga adanya maksud-maksud buruk. "Bolehkah aku bertanya?" kata Demang tua itu dengan nada yang berat tetapi sopan dan ramah. "Siapakah nama Kisanak dan dari manakah asal Kisanak? Sebab menurut pengamatan kami, Kisanak bukanlah orang dari daerah kami." Mula-mula Maiso Jenar ragu, haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya, ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Ia masih belum tahu sampai di mana jauh akibat tindakan-tindakan pemerintah kerajaan Demak terhadap para pengikut Syekh Siti Jenar. Kalau ia tidak berkata yang sebenarnya, maka ada suatu kemungkinan bahwa kecurigaan orang terhadapnya semakin besar. Mungkin pula ia ditangkap, ditahan, atau semacamnya itu. Akhirnya Maiso Jenar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya. Oleh keraguan-raguannya inilah maka sampai beberapa saat Maiso Jenar tidak menjawab. Sehingga ketika baru saja ia akan berkata, terdengarlah orang yang tinggi besar itu membentak, "Ayo bilang!" Maiso Jenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian. Tapi ia tidak ingin ribut-ribut. Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula. "Bapak Demang, kalau Bapak Demang ingin mengetahui, aku berasal dari Pandanaran. Aku adalah pegawai Istana Demak yang karena suatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah kerajaan Demak." Beberapa orang nampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan, sedang orang ini, orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu menjadi orang tangkapan. Apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana, tidak akan menjadikan mereka murka? Maiso Jenar merasakan pengaruh kata-katanya itu atas orang-orang yang mengepungnya. Demikian juga wajah orang tinggi besar itu nampak berubah. Dahinya berkerenyut dan alisnya ditariknya tinggi-tinggi. Demang itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sesopan tadi. "Menilik sikap Kisanak, memang tepatlah kalau Kisanak seorang pegawai istana, atau tidak-tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal. Tapi kedatangan Kisanak seorang diri kemari merupakan sebuah pertanyaan bagi kami." Sekali lagi nampak wajah-wajah sekitar Maiso Jenar berubah.
Mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hati, "Ya, kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri?" Tapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu. "Orang ini ingin memperbodoh kita, Kakang," kembali terdengar suara gemuruh. Orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat. Sekali lagi ia memandang berkeliling kepada orang-orang yang berdiri memagari. Dan sekali lagi orang-orang itu mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Maesa Jenar. Tapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula. "Bapak Demang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku. Tetapi baiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bapak Demang. Tidak di hadapan orang banyak. Sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum." Maesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu yang sebenarnya bernama Baurekso dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan Kademangan Prambanan, merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingkannya dari pembicaraan. Karena itu ia membentak dengan suaranya yang lantang, "Apa perlunya Kakang Demang meladeni orang semacam kau? Sekarang saja kau bicara." Perlakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan. Tapi Maesa Jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik. "Apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan." "Belum cukup," jawab Baurekso semakin marah. "Apa yang akan kau katakan kepada Kakang Demang?" Maesa Jenar memandang kepada orang tua itu, wajahnya yang bening menjadi agak suram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Maesa Jenar, tapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahnya yang merupakan tulang punggung kademangannya. Memang Demang tua itu sendiri sering merasa tidak senang akan sikap Baurekso, tetapi orang itu terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah berpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Baurekso. Sebab meskipun usianya telah lanjut, tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam. Dan tiba-tiba saja ia mendapat suatu pikiran baik. Menilik tubuh, sikap dan gerak-gerik Maesa Jenar, orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa Maesa Jenar bukan orang yang pantas direndahkan. Ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu. "Lalu bagaimanakah sebaiknya Baurekso?" tanya Demang tua itu. Sikap Baurekso semakin garang. Ia merasa bahwa Demangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. "Orang itu harus berkata sebenarnya," katanya. "Kalau tidak mau," pancing Demang itu. "Dipaksa," jawab Baurekso tegas-tegas. Dan jawaban ini memang diharapkan sekali oleh Demang tua itu. "Bagus, terserah kepadamu, yang lain sebagai saksi atas apa yang terjadi," katanya. Keadaan berubah menjadi tegang. Tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerahnya itu. Sebenarnya orang-orang itu sama sekali tak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu. Sebab dalam pandangan mereka Maesa Jenar adalah orang yang sopan dan baik. Kalau sekali Baurekso sudah bertindak, biasanya tak dapat dikendalikan lagi. Dan orang yang diperiksanya biasanya kesehatannya tak dapat pulih kembali. Tetapi tak seorang pun yang berani menghalang-halanginya, sifat-sifatnya yang mengerikan itu. Apalagi kalau orang itu benar-benar pegawai istana. Maka apakah kiranya yang akan terjadi? Berbeda sekali pikiran Baurekso. Ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan. Meskipun ia juga mempunyai otak, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik. Adatnya keras dan lekas marah. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu, pada waktu terjadi huru-hara dan ia tidak mampu untuk mengatasinya.
Maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu. Tapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri. Ia ingin melihat dahulu sampai di mana kekuatan barang mainannya. Sebab bagaimana tumpulnya otak Baurekso, namun ia masih juga melihat suatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya. Sebaliknya Maeso Jenar mengeluh dalam hati. Cepat ia dapat menangkap maksud Demang Tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya.